Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Alifa dari kelompok 6 pengantar pendidikan. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi dari kelompok kami yang memaparkan beberapa materi tentang konsep pendidikan menurut Dria Karya, Paulo Freire, Ki Hajar Dewantara, Howard Gardner, dan Daniel Goleman. Beberapa materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya yang terdiri dari Zahnas, Zahra Firlia, Royan, Salsa Maita, Ita Mahmuda, Aulea, dan saya sendiri Aurelia Alifa. Pada saat kelompok kami mempresentasikan, teman-teman diharapkan untuk menyimak dan memfokuskan diri terhadap apa yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditayangkan atau ada yang kurang dimengerti, kalian bisa menanyakan kepada kami pada saat sesi tanya jawab dibuka. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep pendidikan menurut Dria Karya. Let's get it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Bagus Alexander. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep humanisasi dan humanisasi menurut Bapak Dria Karya. Humanisasi dan humanisasi atau memanusiakan manusia muda merupakan rumusan filsafat pendidikan Dria Karya yang mengarah pada proses kesadaran untuk memanusiakan manusia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan humanisasi dan humanisasi? Dalam video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu humanisasi. Baik, pertama kita mulai dari humanisasi. Humanisasi adalah proses pemanusiaan pada umumnya. Manusia berbeda dengan binatang. Kenapa disebut berbeda? Karena manusia memiliki akal, sedangkan hewan ataupun tumbuhan tidak mempunyai akal. Dan untuk sampai ke fase kemanusiawiannya, manusia memerlukan pendidikan. Hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Walaupun pada tahap humanisasi, manusia dan hewan itu pada dasarnya hakikatnya sama. Saat manusia dilahirkan, manusia sudah disebut sebagai manusia. Hal ini sama dengan binatang. Binatang saat dia baru saja dilahirkan, dia telah disebut sebagai binatang. Contohnya pada kucing. Ketika kucing dilahirkan, dia sudah kita sebut sebagai kucing. Kucing tidak memerlukan pendidikan untuk menjadi ke fase kucingnya. Baik, kemudian kita akan membahas apa itu humanisasi. Humanisasi adalah proses lanjutan dari humanisasi, seperti tampak pada kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Semua kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan yang telah manusia raih sampai sekarang ini adalah tidak lepas dari peran pendidikan. Pendidikan di sini ialah proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan teori pendidikan menurut Paulo Freire. Pertama-tama, Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan Brazil dan seorang teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Pria kelahiran 1921 ini mencetuskan teori pendidikannya sendiri, yakni teori pendidikan pembebasan. Pendidikan pembebasan yang ia maksudkan di sini bukan hanya dalam artian individual, melainkan dalam artian sosial, yakni dengan tujuan humanisasi. Humanisasi yang Freire maksud di sini ialah pola pendidikan yang dimana pendidik dapat menjadi peserta didik dan peserta didik dapat menjadi pendidik, dimana dapat kita permudah dengan guru menjadi murid dan murid menjadi guru. Kurang lebih seperti yang kita lakukan saat ini, dimana saya dan rekan-rekan saya dapat mengajarkan kalian, bahkan dosen, mengenai teori pendidikan. Freire berpendapat bahwasannya pendidikan ini jauh lebih ideal dibandingkan dengan pendidikan gaya Bank, yang dimana isi pelajaran disampaikan dengan bercerita yang cenderung terkesan kaku dan tidak hidup, dimana ruang lingkupnya hanya sekedar menerima, mencatat, dan menyimpan. Dalam konsep pendidikan gaya Bank, guru bertindak seperti orang yang berpengetahuan, sedangkan murid seperti orang yang tidak tahu, di mana ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut menganggap bodoh kepada orang lain, yang dimana ini merupakan ciri konsep penindasan, yang berarti mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Terima kasih.
Secara sederhana, Freire menyusun daftar antagonisme Pendidikan gaya Bank itu sebagai berikut. 1. Guru mengajar, peserta didik diajar. 2. Guru tahu segalanya, peserta didik tidak tahu apa-apa. 3. Guru berpikir, peserta didik dipikirkan. 4. Guru bicara, peserta didik mendengarkan. 5. Guru menentukan peraturan, peserta didik diatur. 6. Guru memilih dan melaksanakan pilihannya dan peserta didik menyetujui. 7. Guru bertindak, peserta didik membayangkan bagaimana bertindak. 8. Guru memilih bahan apa yang akan diajarkan, peserta didik menyesuaikan diri dengan pelajaran itu. 9. Guru mencampur adukan kewenangan ilmu pengetahuan dengan kewenangan jabatannya yang ia lakukan untuk menghalangi kebebasan peserta didik. Tahap-tahap pendidikan yang membebaskan. Pendidikan bagi Freire adalah Jalan menuju pembebasan umat manusia yang permanen dan terdiri dari 2 tahap. Pada tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka dan melalui praksis mengubah kesadaran itu. Dan tahap kedua dibangun atas yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang memang benar-benar membebaskan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berbicara tentang Ki Hajar Dewantoro, beliau adalah seorang pencetus pendidikan klasik Indonesia. Menurut Suroso dalam jurnal Skolaria, beliau adalah salah satu dari sedikit tokoh yang secara intens mencurahkan perhatiannya ke dalam bidang pendidikan di masa pergerakan dan awal kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Ki Hajar Dewantoro dari pendidikan di Indonesia adalah terbentuknya generasi bangsa Indonesia yang mandiri, penuh daya kreasi dan berbudi pekerti mulia. Tetapi beliau sadar jika pendidikan yang mengedepankan budi pekerti tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan juga keluarga. Hal itu membuat Ki Hajar Dewantoro memiliki gagasan untuk membuat sebuah konsep pendidikan yang melibatkan 3 lingkungan tersebut, yaitu diberi nama Tripusat Pendidikan. Berikut adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, Ingar Sasung Tulada yang memiliki arti di depan, yaitu seorang pendidik harus bisa memberikan teladan atau contoh kepada muridnya. Yang kedua ada Ingmadia Mangunkarsa yang memiliki arti di tengah atau di antara, yaitu seorang guru atau pendidik memiliki peran penting dalam menciptakan ide dalam sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani yang memiliki arti di belakang, yaitu seorang guru atau pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arahan kepada siswanya. Baik, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsep pendidikan menurut Howard Gardner. Pengertian pendidikan menurut Howard Gardner yaitu pendidikan sebagai pengembangan berbagai potensi kecerdasan. Pengertian tersebut merupakan bentuk dari teori multiple intelligences atau kecerdasan jamak yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Multiple intelligences adalah istilah yang digunakan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kecerdasan. Kecerdasan tersebut terdiri dari 9 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara oral maupun tertulis. Yang kedua, kecerdasan matematis logis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan pola dan pemikiran logis dan ilmiah. Yang ketiga, kecerdasan ruang adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Yang keempat, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik dan suara. Yang kelima, kecerdasan kinestik badani adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Yang keenam, kecerdasan antarpribadi adalah kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan interpribadi adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial adalah kepekaan atau kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi manusia. Konsep pendidikan dalam pemikiran Daniel Goleman. Adapun kecerdasan emosional. Dalam buku yang lain, Daniel Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengandalkan dorongan hati dan tidak berlebih-lebihan dalam kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas dari stres. Tidak melupakan kemampuan berpikir, berempati,
dan berdoa. Daniel Goleman berpendapat ada dua macam kerangka kerja kecakapan emosi, yaitu kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. Apa sih kecakapan pribadi itu? Kecakapan pribadi atau personal skill adalah kecakapan yang mencangkup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional, dan percaya diri. Sedangkan kecakapan sosial secara umum meliputi kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dalam proses pembelajaran yang ditekankan adalah bekerja sama dalam kelompok belajar. Kecakapan sosial juga meliputi kemampuan untuk bertanya, kemampuan menyampaikan pendapat, dan kemampuan menjadi pendengar yang baik. Masing-masing dari kecakapan tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang digabung menjadi 5 ciri. Adapun 5 ciri tersebut adalah kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri menurut Daniel Goleman bukanlah perhatian yang larut ke dalam emosi, akan tetapi lebih merupakan modus netral yang mempertahankan refleksi diri di tengah badai emosi. Sedangkan yang kedua adalah pengaturan diri. Pengaturan diri adalah pengelolaan impuls dan perasaan yang menekan. Selanjutnya ada motivasi. Apa sih motivasi itu dan untuk apa? Motivasi yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif untuk bertindak secara efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan atau frustasi. Yang keempat ada empati. Empati adalah memahami perasaan serta masalah orang lain dan berpikir secara sudut pandang mereka. Menghargai perbedaan perasaan orang mengenai berbagai macam hal. Yang terakhir ada keterampilan sosial atau social skills, yang berarti kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan untuk bekerja sama dalam tim. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Jika ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.